Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saleha dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Balik 2 Makassar. Prodi Teknologi Hasil Perikanan, NIM S10920190032. Kali ini saya akan membahas mengenai mikrobiologi industri. Yang harus kita pelajari terlebih dahulu adalah definisi dari mikrobiologi itu sendiri. Mikrobiologi industri adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan mikroorganisme dalam skala besar dan biasanya dihasilkan dalam jumlah banyak dan bersifat komersial. Setelah kita tahu mengenai definisi dari mikrobiologi industri, selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri awalnya dimulai dengan fermentasi alkohol seperti pada pembuatan bir dan wine atau minuman dibuat dari buah anggur. Kemudian pemanfaatan organisme dikembangkan untuk produk bahan fermentasi seperti antibiotik, produk makanan tambahan seperti asam amino, serta produk enzim dan produksi industri kimia seperti butanol dan asam serat. Mikrobiologi industri dapat dipisahkan menjadi 2 fase yang berbeda. Yang pertama adalah teknologi mikroorganisme tradisional, adalah yang melibatkan pembuatan produk berskala besar oleh mikroorganisme yang secara normal juga dapat dihasilkan. Dalam proses bioteknologi ini, ahli mikrobiologi pada awalnya memodifikasi organisme atau proses sehingga produk yang diharapkan dan diperoleh dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya yang kedua adalah teknologi mikroorganisme dengan rekayasa genetika yang melibatkan penggunaan mikroorganisme yang sudah diberi sisipan gen asing dalam bidang bioteknologi baru. Ahli mikrobiologi industri bekerja secara teliti dengan rekayasa genetik dan mengembangkan mikroorganisme yang sesuai, yang bukan hanya menghasilkan produk yang menarik tapi juga dapat dibiarkan dalam skala besar yang dibutuhkan secara komersial. Selanjutnya, peran mikroorganisme dalam bidang industri. Tidak semua mikroorganisme yang ada dapat digunakan dalam industri. Mikroorganisme yang disolusi dari alam memperhatikan pertumbuhan sel seperti komponen fisiologi utamanya, sedangkan mikroorganisme industri merupakan organisme yang dipilih secara hati-hati sehingga dapat membuat satu atau banyak produk khusus. Bahkan jika mikroorganisme industri yang sudah disolusi dengan teknik tradisional, mikroorganisme tersebut menjadi organisme yang sangat termodifikasi sebelum memasuki industri berskala besar. Mikroorganisme yang dimanfaatkan dalam bidang industri. Selanjutnya, kriteria mikroorganisme industri. Suatu mikroorganisme dianggap layak digunakan dalam industri bukan saja mampu menghasilkan substansi yang menarik, tetapi harus lebih dari itu. Mikroorganisme harus tersedia sebagai biakan murni. Sifat genetika harus stabil dan tumbuh dalam biakan berskala besar. Biakan juga harus dapat dipelihara dalam periode waktu yang sangat panjang di laboratorium dan dalam plat industri. Selanjutnya, karakteristik penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri, yaitu harus tumbuh, capai, dan menghasilkan produk yang diharapkan dalam waktu yang relatif. Yang pertama itu, alat-alat yang digunakan pada industri berskala besar termasuk mahal. Hal tersebut tidak menjadi masalah atau secara ekonomis jika produk dapat dihasilkan dengan cepat. Kedua adalah jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, kontaminasi fermentasi akan berkurang. Selanjutnya yang ketiga, jika mikroorganisme tumbuh dengan cepat, skala lebih mudah menghasilkan berbagai faktor lingkungan dalam fermentator. Selanjutnya, ada 4 sifat penting yang harus dimiliki mikroorganisme industri. Yang pertama, tidak membahayakan bagi manusia dan secara ekonomis penting bagi hewan dan tumbuhan. Yang kedua, mudah dipindahkan dari
medium biak di laboratorium. Sel mikroorganisme pertama kali dipindahkan dengan sentrifugasi, tetapi sentrifugasi bersifat sulit dan mahal untuk industri berskala besar. Yang ketiga, mikroorganisme lebih disukai jika berukuran besar karena sel lebih mudah dipindahkan dan dibiarkan dengan penyaringan atau dengan bahan penyaringan yang relatif murah, sehingga jamur, ragi, dan bakteri berfilem lebih disukai bakteri unisel berukuran kecil sehingga sulit dipindahkan dan dibiarkan cair. Selanjutnya, mikroorganisme industri harus dapat direkayasa secara genetik. Selanjutnya, produk mikroorganisme industri. Susu merupakan salah satu komoditas yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai teknik produk fermentasi seperti keju, yogurt, susu asam, dan lain-lain. Susu kaya zat gizi karena mengandung protein, lemak, dan karbohidrat, laktosa, vitamin, dan mineral. Umumnya susu dikonsumsi oleh masyarakat adalah susu sapi, kerbau, dan kambing. Proses fermentasi susu menghasilkan produk dengan rasa yang disukai serta tekstur yang lembut. Komponen susu yang paling berperan selama proses fermentasi adalah laktosa dan kasein. Laktosa digunakan oleh mikroorganisme sebagai sumber karbon dan energi dengan hasil metabolismenya adalah asam laktat yang menyebabkan pH susu turun. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.